Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai teori perkembangan Sigmund Freud oleh Indah Nurfitriasari, Septiani Rahim, dan Nurlaila Nilamsari. Oke teman-teman, kita akan membahas biografi Sigmund Freud. Beliau adalah seorang ahli psikologi yang dikenal sebagai tokoh produktif dan giat bekerja, yang berasal dari kota Wina, Austria. Lahir sebagai anak pertama dari pasangan Amalia dan Jacob Freud, yang merupakan istri ketiga. Beliau lahir pada 6 Mei 1885 di Negria, Australia, dan meninggal pada 23 September 1939 di London. Lahir dari keluarga berkebangsaan dan beragama Yahudi. Namun, ia sendiri bukan sosok yang taat beragama. Pada tahun 1873 masuk kuliah di Universitas Wina Fakultas Kedokteran dan lulus pada tahun 1881 sebagai peneliti yang brilian. Beliau menikah pada bulan September 1886 dengan Martha Benitez yang memiliki 6 orang anak. Di antaranya ialah anak yang bergaris sebagai psikoanalisis yang ulung di bidangnya. Psikoanalisis Sigmund Freud. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya. Psikoanalisis teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian, yang memiliki 3 terapan, yaitu A. Suatu metode penelitian dari pikiran. B. Suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. C. Suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologi atau emosional. Penemuan yang membuat Freud lebih maju ialah psikoanalisa. Implikasi teori psikoanalisis dalam pendidikan. Konsep kecemasan diolah oleh para pengajar sehingga membantu peserta didik menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Kecerdasan majemuk mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan kebutuhan anak. Konsep manusia merupakan makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan dasar. Pendidik harus melakukan berbagai macam analisis kebutuhan dengan tujuan agar yang diajarkannya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Berkaitan dengan agresivitas siswa, pendidik harus mengatur dan mengontrol sikap ini agar terarah ke hal positif, yaitu dengan cara tidak menghukum anak dengan fisik atau kata kasar jika ia melakukan kesalahan, melainkan memberi sugesti, wejangan, dan lain-lain. Perlunya pendidikan inklusif di semua sastra pendidikan. Sekolah harus mampu menerima ketunaan atau keterbatasan tanpa merasa sebagai bagian yang terpisah bagi masyarakat. Psikoanalisa adalah suatu pandangan baru tentang manusia pada abad 20-an, di mana ketidaksadaran memainkan peran sentral. Teori ini lahir dari praktek metode katartis, kemudian beralih metode sugesti. Karena tidak ada kepuasan maka beralih ke metodenya sendiri, asosiasi bebas. Tongkat dimulainya psikoanalisa. Berikut aspek-aspek psikoanalisa adalah A. Sebagai teori kepribadian, B. Sebagai teknik evaluasi kepribadian, dan C. Sebagai teknik terapi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiron.